Tuhan itu sebenarnya tidak mengalami perubahan. Yang berubah itu sikap seseorang dalam bertuhan. Ya, sikap seseorang dan perspektif seseorang tentang Tuhan. Jadi cara berpikir tentang Tuhan itu yang barangkali yang perlu kita kaji ulang. Seolah-olah bergeser dari konsep ketuhanan yang diyakini oleh kaum paganisme, kemudian Israel, sampai dengan kehadiran konsep Tuhan baru sebagaimana yang diyakini pada saat itu dan sampai dengan hari ini. Bahkan Nabi Muhammad pun memperkenalkan konsep Tuhan yang berbeda dengan yang diperkenalkan oleh pendahulunya, mengalami revolusi. Nah, terkait dengan hal itu, pandangan dari berani mikir terkait dengan konsep berketuhanan yang benar itu, atau pandangan dari berani mikir lah, jangan kita katakan yang benar, pandangan dari berani mikir terkait dengan konsep ketuhanan yang mengalami revolusi itu seperti apa begitu? Silakan Bu Ganendra. Ya, baik, tadi tentang bagaimana kata Tuhan sendiri itu berevolusi, Bung, ya. Jadi bedanya evolusi dengan revolusi. Kalau evolusi itu kan waktunya cukup lama, ya kan, long time ya. Kalau revolusi itu kan cepat, ya. Jadi kata Tuhan ini bisa dua ya, bisa dia berevolusi, bisa berevolusi juga. Dia terjadi perubahan yang begitu cepat, bisa juga. Karena waktu itu kan bersifat relatif, ya. Lama cepat itu kan relatif, tergantung parameternya kan. Jadi ini kenapa sih manusia ini selalu mempertanyakan tentang sesuatu yang lebih tinggi dari manusia, ya. Lebih singkatnya bahwa pencarian manusia tentang kepada suatu entitas yang lebih tinggi daripada manusia sendiri itu sudah berlangsung cukup lama, ya. Puluhan ribu tahun ya sudah berlangsung sebenarnya, itu sangat lama. Bahkan kalau kita teliti secara kajian mungkin arkeolog dan sebagainya, ya, data-data itu kita buka, ya, bahwa peradaban ini bisa berjalan cukup lama, ya. Bisa ribuan tahun, puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun, bahkan sudah berjalan jutaan tahun yang lalu, ya. Sebenarnya kalau sekarang tidak cukup sulit, ya, artinya tidak terlalu sulit untuk kita melakukan deteksi sebenarnya, ya, dengan adanya bantuan uji karbon, ya, pada benda-benda berbakala, ya kan, kita bisa ngecek, ya, bahwa peradaban manusia itu sudah berjalan berapa lama, ya. Jadi relatif lebih mudah, jadi datanya lebih valid, ya. Terkait dengan keyakinan, ya, kepercayaan tentang Tuhan ini memang dalam perjalanannya selalu berevolusi, ya. Tidak hanya pada tataran penamaan, tidak hanya pada tataran penamaan, ya, tetapi juga terkait dengan entitasnya, ya kan? Kalau dulu kaum pagan, ya kan? Kalau sekarang misalkan dinamisme, animisme, ya, dia sebenarnya ingin mengilustrasikan, ingin mengabstraksi atau mengimajinasikan dan mengkonkretkan apa yang diyakini. Mengapa begitu banyak dewa-dewa, ya, misalkan pada zaman Yunani, ya kan? Dan yang dilambangkan itu matahari misalkan, karena matahari memiliki kekuatan. Sesuatu yang memiliki kekuatan itu yang tidak dimiliki oleh manusia, nah,
dalam peradaban yang dulu dan bahkan sekarang pun juga masih banyak ya. Bahkan yang notabene negara yang maju hari ini pun masih banyak yang berkeyakinan seperti itu ya, karena berusaha untuk mengkonkretkan ya konsep ketuhanan tadi tidak lagi dalam bentuk imajinasi atau tidak lagi dalam bentuk konsep pemikiran, tetapi sudah aktual ya. Dia mau lihat wujudnya ya. Dengan melihat kehadiran wujudnya kan itu, maka secara spirit, secara energi dia bisa tangkap gitu. Misalkan kalau kita zaman dulu ada pohon besar misalkan ya kan, di ada ritual-ritualnya, ada kegiatan-kegiatan itu sebenarnya ya banyak variabelnya. Bukan berarti sebenarnya dia menuhankan pohon itu, tapi ada sisi-sisi yang lain yang kajian kita harus kita perluas riset kita. Jangan kita berusaha dulu, oh ini nyembah pohon. Belum tentu juga, barangkali dia bersyukur. Ya. Ya kan? Ya. Atas keberlimpahan sumber daya alam yang begitu luar biasa, yang harmoni. Jangan-jangan orang yang kita anggap pagan, orang yang kita anggap kuno, yang primitif, justru secara aplikasi di lapangan, artinya secara kenyataan hidupnya, justru dia lebih memahami tentang pemahaman tentang konsep ketuhanan itu sendiri dibanding manusia modern yang hanya, mohon maaf, paham tentang nama-nama Tuhan. Nah, itu yang terjadi hari ini kan? Iya. Jadi lebih kepada substansi, lebih kepada value. Orang-orang dulu itu, ya, kalau saya gambarkan, kita ukur dengan peradaban hari ini, orang-orang dulu ya mungkin 200-300 tahun lalu bahkan dia lebih paham tentang konsep ketuhanan yang secara substansi dia tidak merusak alam, dia tidak mengeksploitasi alam yang begitu barbar, dia tidak rakus, tidak serakah. Ya, berarti secara nilai dia justru lebih bertuhan daripada orang-orang yang beragama, yang mengaku bertuhan, yang mengaku beriman, namun pada prakteknya dia tidak memahami hal-hal yang bersifat fundament tadi itu. Nah, inilah letak daripada fallacies ya, artinya kesalahpahaman manusia di dalam memahami tentang konsep Tuhan. Jadi cukup kita memujinya, cukup kita meminta ampun, cukup kita berkata-kata, itu sudah enough. Tidak. Kita harus sampai kepada praktek. Jadi konsep ketuhanan itu harus hidup dia, bukan hanya sekedar pada tataran teori, bukan hanya sekedar tataran kata-kata atau narasi. Ya. Nah, orang zaman dulu bahkan ya, kalau kita misalkan hari ini yang masih memahami tentang menjaga kelestarian alam dan sebagainya, misalkan Sunda Wiwitan, misalkan kejawen dan local wisdom, artinya kepercayaan lokal yang masih menjaga alam yang harmoni dengan alam, yang tidak rakus, yang tidak serakah. Nah, jadi cara berpikir tentang Tuhan itu yang barangkali yang perlu kita kaji ulang. Konsep ketuhanan yang bagaimana yang sesungguhnya yang bisa menyelamatkan manusia baik dalam kehidupan hari ini maupun masa depan. Ya, masa depan ini terkait tidak hanya kehidupan sekarang, masa depannya anak cucu ke depan, artinya generasi ke depan. Kalau konsep ketuhanan yang kita bangun hari ini secara narasi begitu luar biasa, secara kata-kata begitu luar biasa, doa-doa yang kita panjatkan begitu luar biasa, namun pada prakteknya kerusakan, ya, peperangan, pembunuhan, kezoliman demi kezoliman itu masih banyak terjadi. Berarti ada yang salah di dalam memahami konsep ketuhanan. Nah, coba kita flashback ke dalam kajian buku sejarah tentang Tuhan. Bagaimana fungsi Yesus sebagai Sang Mesias, Sang Juru Selamat? Ya. Juru selamat dari apa? Pertanyaannya kan itu. Menyelamatkan manusia dari apa?
Bahkan Nabi SAW pun menjelaskan bahwa sosok Rasulullah Muhammad, sosok Nabi Muhammad ini adalah seseorang yang luar biasa, ya, yang bisa dikatakan juga sebagai juru selamat, yang membawa kepada kehidupan yang terang, kepada kehidupan yang berilmu sebenarnya, gitu. Membebaskan manusia dari perbudakan. Perbudakan ini konteksnya banyak, ya. Tidak hanya perbudakan secara fisik, tetapi juga non fisik, termasuk perbudakan di dalam keinginan-keinginan dan hawa nafsu manusia yang tidak terbatas itu, dikendalikan oleh keinginan dan kepentingan itu juga perbudakan. Dan hadirnya sang juru selamat ini adalah dalam rangka, ya, menormalkan kembali, ya, menjadikan kondisi ini supaya ideal, yaitu terjadinya kondisi yang, ya, walaupun tidak seutuhnya 100%, ya, karena dalam orkestrasi kehidupan ini, ya, tentunya tidak hitam-hitam semua, tidak putih-putih semua, ya. Tapi paling tidak mayoritas, kalau kita ini benar sesuai dengan petunjuk, ya, sesuai dengan apa yang menjadi grand design daripada manusia, maka kita tentunya akan sadar fungsi dan kedudukan manusia di muka bumi ini sebagai apa, duktusinya sebagai apa, tupoksinya sebagai apa, job desk-nya sebagai apa. Nah, itu kan hakikat itu sebenarnya yang mau dijelaskan oleh para sang Mesias ini, supaya manusia kembali kepada ciptanya, kepada fitrah hidupnya, on the track, ya. On the track-nya, tidak diperbudak oleh keinginan-keinginan, tidak diperbudak oleh banyak hal tadi itu, ya, supaya manusia bisa hidup selaras. Kalaupun tidak selaras, bolehkah manusia? Boleh-boleh saja, tapi dampak yang akan dihasilkan juga seperti kita tahu, karena kehidupan ini kan memenuhi ruang dan waktu yang terus bergiliran. Bahkan peradaban, kalau kita lihat dalam kacamata peradaban, ini juga mengalami pasang surut. Kenapa mesti ada Nabi Ibrahim? Setelah itu kenapa mesti ada Nabi Musa? Kenapa tidak Nabi Ibrahim saja? Ya. Dan Nabi Musa pun dalam pemahaman mainstream membawa pemahaman Yahudi, kan, dari Bani Israel ini membawa keyakinan Yahudi yang diimani oleh orang-orang Israel hari ini. Secara narasi, secara kata-kata sudah jelas berbeda. Tidak mungkin orang Islam dalam tanda kutip mau mengakui orang Israel hari ini, ya kan? Padahal kalau dari sisi keturunan biologis itu sebenarnya saudara loh. Ya. Kenapa dalam akar teologis kok berbeda? Padahal substansinya sebenarnya sama. Nah, itu kan yang dikritisi, yang diuraikan oleh buku di dalam buku Sejarah Tuhan itu. Sebenarnya ada benang merah. Nah, benang merah inilah, ya, kita harus tidak bertumpu kepada perbedaan. Sebenarnya ada benang merah yang notabene ini bisa menjadi jembatan untuk kedamaian dunia, perdamaian dunia. Seperti yang dikisahkan, ya, di dalam Quran itu sendiri maupun di dalam Taurat sendiri dan di dalam kitab perjanjian baru sendiri atau Injil. Itu banyak ayatnya dijelaskan. Jadi perdamaian 3 generasi itu banyak dijelaskan di situ. Kalau dibuka di Yesaya 60 juga ada perdamaian 3 generasi. Nah, itu sudah diceritakan. Nah, problemnya hari ini kita itu terlalu sempit secara pemahaman terhadap diksi, terhadap kata-kata sensitif. Sensitif. Nah, itu yang membuat kita itu seperti katak dalam tempurung. Jadi pikiran kita nggak berkembang, sudut pandang kita terbatas. Ya. Nah, padahal kan dunia ini kan penuh warna dan luas, ya. Kalau kita hanya berfokus pada satu warna, kita kalau ingin objektif, ya cobalah keluar, ya kan, ngopi agak jauh, kan, agak kental sedikit, kental sedikit. Nah, biar berpikirannya sehingga kita tidak lagi berdebat atau kita berbicara apa agama Anda dan lain sebagainya. Nah, itu sudah
tidak lagi relevan itu semuanya. Makanya kenapa setelah Nabi Musa meninggal wafat, ya kan, seiring berjalan waktu, ya kan, diteruskan oleh Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Setelah itu masa kenabian, ya masih ada lagi, terus sepanjang zaman masih ada. Kenapa tidak satu saja? Artinya apa? Bahwa peradaban ini terus bergerak, terus berkembang, berevolusi secara pemikiran. Tetapi paket-paket pemikiran manusia itu sebenarnya terbatas, tidak. Ya dari zaman dulu sampai sekarang ya lingkupnya itu saja sebenarnya yang diperdebatkan. Jadi kalau kita melihat hari ini pertikaian baik secara narasi maupun dalam tataran global, kita melihat fenomenanya terjadinya perang hari ini, misalkan hari ini di Israel, di Palestina, konflik yang berkepanjangan. Kalau kita baca bukunya Karen Armstrong, mestinya selesai sebenarnya. Kita harusnya berdamai. Kalau sudah paham manusia itu kedudukan, tugas dan fungsinya, job desk-nya di dunia ini sudah paham kan? Kalau bisa damai, ngapa mesti berperang? Nah, mengapa ada peperangan? Ya karena adanya hasrat ingin menaklukkan antara manusia satu dengan yang lain, penjajahan, penguasaan manusia yang satu dengan itulah yang menjadi sumber awal daripada penjajahan yang hari ini tanpa kita sadari kita juga bagian daripada subjek atau objek penjajahan itu sendiri tanpa kita sadari. Entah itu penjajahan atas uang, entah penjajahan atas ekonomi, atau penjajahan dalam pemikiran dan ideologi. Nah hari ini kita selalu dikotak-kotakan ya. Kamu agama A, kamu agama B, kamu nggak bisa agama A berpikir agama B. Tapi karena Armstrong bisa. Nah, ya kan? Dan dia nggak, dan bahkan diapresiasi. Apakah Karen Armstrong sinkretisme? Enggak, karena basisnya adalah riset. Nah, sehingga beliau sudut pandangnya lebih luas, lebih mengetahui ya, karena mainnya tadi sudah jauh, kopinya kental seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita berdebat dalam kerangka tentang nama-nama Tuhan, tentang konsep Tuhan, sebenarnya sudah tidak lagi relevan kalau kita memahami secara substansi. Nah, ibaratnya seperti itu. Tapi ini menjadi sebuah permasalahan global hari ini yang cukup pelik ya. Saya katakan hari ini, ya. Jadi orang yang memilih tugas ya untuk menjelaskan tentang ini, ya, ini belum ada ini figurnya ini yang memang berani di depan untuk mempertemukan seluruh generasi ini ya, menjadi katalisator ya, menjadi bonding ya, menjadi pengikat bagi seluruh generasi. Karena yang ada hari ini adalah perpecahan, peperangan demi peperangan atas dasar agama. Padahal kalau dikaji secara akar teologisnya sama, yaitu adalah monoteisme, ketauhidan tadi. Tauhid dalam konsep seperti apa? Nah, itu yang perlu bahasannya. Karena pada dasarnya diutusnya seorang utusan Tuhan, sang juru selamat adalah membawa kepada kehidupan yang damai dan sejahtera, rahmatan lil alamin, berdasarkan konsep kekuasaan sebenarnya. Kekuasaan yang mengatur segala sesuatunya di dalam harmoni alam itu. Hanya saja karena ini adalah sebuah pergiliran ya. Peradaban ini kan bergilir. Kalau sudah waktunya pagi ya 9 jam dari sekarang ya kan? Pagi. Kalau nanti sudah waktunya ya akan datang waktunya. Seperti itu. Jadi kalau kita mengkaji secara mendalam
substansinya apa sih apa yang kita bahas hari ini. Banyak yang fallacies ya, artinya banyak ya, kita tidak justifikasi ya keyakinan A, B, C, D, tidak ya, tapi banyak orang yang fallacies yang salah sangka, salah sambung di dalam memahami konsep tadi itu. Wrong number. Itu tadi ya. Jadi Tuhan itu sebenarnya tidak mengalami perubahan. Yang berubah itu sikap seseorang dalam bertuhan. Ya, sikap seseorang dan perspektif seseorang tentang Tuhan. Ya. 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 Kalau kita mengimajinasikan sesuatu, kita anggap sesuatu itu baru. Yang pasti apa yang kita imajinasikan, persepsikan sekarang dengan orang lain dari masa ke masa akan mengalami perubahan. Pasti berubah, pasti berevolusi. Iya. Itu sesuatu yang logis. Sikap dan perspektif orang dalam bertuhan itu ya. Dalam bertuhan. Tapi secara prinsip Tuhan itu satu gitu kan, monoteis. Iya. Mononya itu yang bagaimana ya kan? Teisnya yang bagaimana itu yang perlu dibahas. Iya. Ya mono satu itu bukan berarti number loh. Iya. Ya kan? Ya kan itu. Iya. Kalau mono satu. Oke. Jadi luar biasa ya yang disampaikan Bung Ganendra. Jadi menarik ini. Jadi istilah Tuhan ini juga sebenarnya di bangsa ini sendiri sebelumnya tidak mengenal istilah Tuhan gitu kan. Yang dikenal itu Tuhan di bangsa ini. Jadi munculnya istilah ini dari penamaan saja ya. Penamaan istilah Tuhan itu sendiri kan kalau dalam ilmu bahasa disebut gejala pramesua ya, adanya induhan H gitu ya. Seperti empas dan hempas, utang dan hutang, embus dan hembus. Gak masalah gejala prameswa itu tatkala tidak menyimpang dari makna awalnya gitu kan. Utang dan hutang kan nggak menyimpang dari mana awalnya. Tapi Tuhan dan Tuhan ini kan luar biasa ini. Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? Kalau kita lihat secara makna, kata Tuhan itu kan identik dengan pemilik, penguasa, yang ditaati, raja. Kita kenal di bangsa ini istilah tuan tanah, artinya kan pemilik tanah, tuan takur dan lain sebagainya. Jadi secara bahasa sebenarnya juga kata Tuhan itu sendiri di bangsa ini khususnya mengalami proses perubahan. Sebelumnya kita tidak mengenal istilah Tuhan, yang kita kenal itu istilah Tuan, yaitu pemilik. Kenapa muncul istilah Tuhan? Kenapa bisa muncul istilah Tuhan sebagaimana hari ini gitu ya? Ini kan juga perlu kita telisik lagi nih. Apa yang melatar belakangi hal itu terjadi gitu ya? Secara bahasa saja begitu. Kemudian kita lanjut ya ke Bung Abdi terkait dengan poin awal tadi ya, terkait dengan konsep berketuhanan yang mengalami perubahan sampai dengan hari ini atau berubah-ubah bahkan sampai dengan hari ini. Silakan Bu Abdi.